Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Teman Bisnis bersama saya Melis Moren. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 membuat salah satu sektor menggeliat, yaitu adalah sektor properti. Untuk itu kita akan berbincang nih dengan Country Manager Indonesia Rumah.com, yaitu Ibu Mary Novita, untuk membahas sektor properti, bisnisnya dan investasinya seperti apa di Indonesia. Halo Bu, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Mei. Terima kasih nih sudah datang di Rumah.com. Terima kasih banyak Bu, sudah kami boleh datang ke sini. Selamat datang juga di program Teman Bisnis ya Bu. Iya, terima kasih Mbak Mei. Kita mau berbincang soal sektor properti ini Bu, dari bisnisnya, investasinya, peluangnya, dan lain-lain. Ya. Bagaimana nih perkembangan bisnis Rumah.com sendiri dan juga bisnis properti keseluruhannya di Indonesia, apalagi kita sudah bangkit dari pasca pandemi kemarin? Iya, jadi kalau kita ngomongin properti bisnis di Indonesia ya, saya lihat ada transformasi yang namanya transformasi digital gitu ya. Jadi COVID itu memang membuat kita berubah gitu ya. Jadi cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita belajar gitu itu langsung berubah gitu ya. Jadi percepatan adopsi internet itu jadi lebih baik lagi dengan adanya COVID tadi ya. Karena memang tadi kita tetap dituntut untuk bekerja dan belajar. Apalagi 2 tahun yang lalu kita benar-benar harus work from home gitu. Tapi kan bisnis tidak bisa berhenti dengan kita bekerja atau belajar di rumah gitu ya. Nah itu sih yang kita lihat good things-nya itu mengedukasi pasar untuk lebih menggunakan internet lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi. Nah dari sisi Rumah.com sendiri kita lihat fenomena tersebut ada beberapa impact yang baik ya terhadap Rumah.com, karena kita lihat semakin dari sisi pembisnis mengandalkan yang namanya digital. Semakin juga dari kalau kita ngomongin sektor properti, konsumen yang mencari properti juga semakin mengandalkan yang namanya digital gitu ya. Nah contohnya di dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini kita sudah traffic di Rumah.com itu sudah naik 2 kali lipat gitu. Terus kita lihat juga dari jumlah pemasang iklan dari itu developer, agent atau bank juga meningkat jumlahnya. Semakin lebih banyak lagi, dan kita lihat dari digital atau channel platformnya Rumah.com yang lain seperti sosial media, jumlah followers kita juga jauh meningkat Mbak Mei gitu. Jadi kita lihat oh ya memang dengan adanya COVID tadi benar-benar membantu adopsi dari penduduk Indonesia ini untuk lebih mengandalkan internet atau digital dalam kegiatan sehari-harinya. Kira-kira seperti itu. Nah kalau sekarang tantangan berbisnisnya seperti apa nih Bu? Kalau di properti sendiri, apalagi tadi kan sudah dijelaskan juga kita dari COVID sekarang sudah bisa lebih menggeliat lagi ekonominya. Dari tantangan bisnis propertinya sendiri bagaimana? Jadi kalau properti itu kan kita ngomongin kebutuhan seumur hidup sekali ya gitu. Jadi buat sebagian besar orang ya memang mereka beli properti seumur hidup sekali gitu. Jadi bukan proses yang mudah gitu ya. Kayak misal mungkin itu saya mau beli baju, saya mau beli handphone gitu kan. Jadi pada saat membeli properti itu banyak sekali yang harus dipersiapkan, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Harus ngobrol sama keluarga, harus ngobrol sama pasangannya, bahkan kadang juga kita harus ngobrol sama anaknya gitu. Karena kan kita mesti, kalau kita mau beli rumah kita akan lihat gitu ya, apakah ini dekat nggak dengan sekolah anaknya gitu, anaknya nyaman nggak sekolah di sini, makanya kita harus tanya juga pertimbangan sama anaknya. Nah dengan adanya COVID ini tentu banyak sekali kita butuhkan bantuan pemerintah ya untuk membantu konsumen atau properti seeker atau buyer untuk bisa mendapatkan rumah idamannya. Di tahun ini memang sudah ada bantuan dari pemerintah ya, mungkin Mbak Mei juga tahu ya, ada PPN diskon 50% gitu ya, yang akan berakhir di bulan September ini gitu ya. Nah kalau seberapa besar sih impactnya bantuan pemerintah yang PPN 50% ini? Kalau kami lihat sebetulnya masih banyak yang perlu ruangan yang perlu diimprove. Salah satu contohnya adalah untuk pembelian rumah dengan diskon 50% PPN ini adalah hanya untuk rumah-rumah yang stok gitu kan, dan rumah-rumah primary juga gitu kan. Jadi bergeraknya itu masih kami rasa masih belum maksimal banget gitu ya. Padahal kan ada juga di masyarakat, di konsumen yang pengen beli rumah istilahnya secondary gitu, rumah second gitu, nggak mau yang primary gitu kan. Jadi ya mereka tidak bisa merasakan benefitnya.
Yang kedua adalah rumah yang stok gitu kan. Ada juga kan dari developer, susahnya dari developer kan, apalagi kalau kita ngomongin apartemen ya Mbak Mia, itu kan agak susah ya kalau dibangun dulu gitu ya baru kita jual kan agak susah. Jadi banyak sekali yang ya tadi gitu ya, kalau misalnya kita pengen maksimal lagi ya kita pengen sih dari pemerintah September ini diperpanjang sampai kalau bisa Desember gitu ya, akhir tahun. Tapi juga tentu diperluas lagi gitu ya jangkauannya, jadi bisa masuk ke pasar secondary, bisa juga primary yang tadi yang belum stok juga gitu ya, yang masih dalam tahapan baru mau dibangun. Kira-kira seperti itu sih Mbak Mei. Dengan tantangan yang tadi sudah dihadapi, bagaimana persaingannya sendiri nih antara sesama sektor properti di tahun ini? Ya, kalau kami lihat again ya, karena adanya COVID itu merubah preferensi orang dalam mencari rumah idamannya ya, hunian mereka gitu ya. Jadi dan itu satu. Yang kedua juga yang namanya selera konsumen kan terus berubah gitu ya. Jadi apalagi balik lagi kalau kita kaitkan dengan COVID, mereka itu dulu mungkin udah nggak apa-apa saya tinggal di rumah misalnya apartemen misalnya tertutup gitu ya, mereka nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih concern kepada rumah yang sehat gitu ya, rumah yang terbuka gitu ya, banyak jendela gitu ya, dan ada preference juga yang landed gitu ya. Kenapa? Karena kalau landed kan buka rumah masih langsung ke jalanan gitu ya. Mungkin kalau apartemen kan jadi masih masuk ke lift apa segala macam gitu. Jadi preferensinya berubah gitu. Nah, itu dari sisi konsumen. Tapi balik lagi kalau dari sisi penjual, dalam hal ini mungkin developer, tentu juga mereka harus terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya gitu ya. Jadi contoh balik lagi, kita mau men-touch consumer tidak hanya dengan gimmick-gimmick ya gitu. Misalnya beli rumah bisa dapat 2 AC, beli rumah bisa diskon DP dan seterusnya. Tapi tentu sekarang konsumen itu sudah lebih concern lagi, lebih dalam lagi gitu. Jadi ini kualitas bangunannya seperti apa gitu. Terus pelayanannya dari si penjual seperti apa. Karena kan balik lagi ada beberapa pilihan ya gitu. Jadi kalau dari sisi penjual gitu ya, dalam hal ini mungkin bisa bank juga, bisa developer juga, kalau tidak terus improve ya tentu akan kalah bersaing. Ini contoh di lapangan real soalnya Mbak Mei. Jadi kalau misalnya kadang-kadang developer, kadang-kadang dari sisi property seeker, mereka kan biasanya kalau mau beli rumah di daerah tertentu, misalnya daerah Jakarta Selatan, nah itu kan sudah ada beberapa pengembang, ada beberapa pilihan bank juga gitu kan. Jadi mereka sangat, ini saya prefer ke sini. Kenapa? Ya karena tim salesnya ini, tim konsultan propertinya sangat helpful gitu. Saya tanya ini, mereka bisa memberikan jawabannya gitu. Jadi biasanya kalau sekarang ini kan sudah jauh lebih kritis ya, balik lagi ya konsumennya gitu. Jadi mereka akan lihat gitu, yang ini pelayanannya lebih bagus gitu. Dari bank ini lebih cepat nih, kalau nanya sama ini kayaknya baru seminggu dijawab gitu. Sedangkan mereka juga kalau lagi butuh kan pengennya cepat gitu. Dan juga mungkin ada teman-teman konsumen yang lagi bekerja gitu. Jadi kalau nanya pengennya cepat direspon gitu kan. Nah itu sih, jadi saya lihat semakin ke arah sini semakin bersaing ya. Tidak hanya dari sisi produk tapi dari sisi layanannya juga Mbak Mei. Layanannya yang ditingkatkan ya. Betul sekali. Mengutip dari rumah.com sendiri juga dikatakan 2022 adalah momentum kebangkitan sektor properti. Bagaimana rumah.com mengambil langkah momentum tersebut dan apa yang dipersiapkan Ibu? Ya, jadi dari kami tentunya ya sebagai salah satu pelaku di industri properti ini, balik lagi kami kan punya visi ya, menjadi trusted advisor bagi semua konsumen yang mencari properti gitu ya. Nah pada saat kita ngomong trusted advisor itu kan ada beberapa hal tentunya ya. Satu dari informasi yang kami informasi dan layanan yang kami berikan kepada konsumen, kepada developer, kepada agent, kepada bank juga gitu. Jadi dan balik lagi rumah.com kita bagian dari propertyguru.com gitu ya. Nah propertyguru.com ini tahun ini kita sudah public listed company Mbak Mei. Kita di New York di bulan Maret ini, itu jelas salah satu niat kami ya untuk terus memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan dan produk yang terbaik ya buat klien-klien kami, buat konsumen kami. Yang kedua dari sisi produk kita juga banyak melakukan pengembangan gitu. Jadi misalnya dari ada beberapa fitur baru dari buat si agent supaya lebih mudah lagi pasang iklan, buat developer untuk
untuk lebih mudah lagi pasang iklan, kita berikan fitur-fitur baru gitu ya. Jadi balik lagi ujung-ujungnya adalah kita pengen memberikan pelayanan yang terbaik ya buat si konsumen kita, klien kita, tentunya dari sisi teknologi. Di 2023 ini bagaimana Rumah.com melihat peluangnya nih, peluang bisnis dan juga investasi di properti sendiri? Ya, balik lagi kita ngelihatnya kan kalau dari datanya Rumah.com ya per kuartal 2022 kemarin, kita lihat pasar sudah back to normal ya Mbak Mei gitu. Kita lihat indeks harganya itu sudah naik ya sebesar 3,2% kuartal ke kuartal. Tapi kalau kita bandingin dengan tahun sebelumnya itu naik 5,7%. Lalu kalau kita ngomongin indeks supply itu juga naik angkanya gitu ya 1,3% dibandingin kuartal sebelumnya. Dan kalau dari sisi supply tentu kita juga pengen tahu dari sisi demand-nya seperti apa gitu ya. Nah kita lihat indeks permintaannya juga naik nih, dari sisi demand-nya naik 2,3% dibandingin kuartal sebelumnya. Nah balik lagi makanya kami melihatnya ini sepertinya pasar properti di Indonesia sudah back to normal gitu. Nah tentunya dari kami balik lagi kalau kita ngomongin 2023 sudah sebentar lagi nih gitu ya. Tentunya salah satu persiapan kami ya untuk bisa mensupport market properti di tahun 2023 tadi sebetulnya Mbak Mei, kita akan mengeluarkan yang namanya PG for Business, itu jadi solution buat si developer dan agent juga gitu ya, dan bank juga, dan kebanyakan dari sisi data and solution ya itu harapan kami tahun depan tuh bisa lebih melengkapi mereka itu dari sisi data untuk mengambil keputusan gitu. Dalam properti juga selain jual beli ada juga terdapat beberapa penghargaan-penghargaan juga di bidang properti ya. Bagaimana sih untuk para pengembang untuk memilih penghargaan yang terbaik dan juga apa nih yang bisa dipilih nih bagi para pengembang, manfaatnya apa sih kalau ikut penghargaan seperti itu? Dari Rumah.com sendiri balik lagi kami adalah bagian dari Properti Guru gitu ya. Kita punya yang namanya Properti Guru Indonesia Property Awards dan tahun ini sudah tahun yang ke-8 di Indonesia. Dan biasanya itu kalau memang terbaik di Indonesia kita bahkan sampai kita kirim ke level Asia gitu ya. When we are talking about Asia level itu kan sudah nggak main-main gitu ya, karena lawan kita tuh ada China gitu, lawan kita ada Australia, lawan kita Singapura, Malaysia, Vietnam, sama Thailand gitu, yang mereka juga apalagi kita ngomong China sama Australia sama Singapura ya itu sudah bukan market yang main-main ya gitu. Jadi suatu kebanggaan gitu ya kalau misalnya Indonesia bisa dikirim ke sana dan bahkan bisa menang gitu ya. Nah sebetulnya untuk dari Indonesia sendiri Mbak Mei kita sudah berkali-kali bisa menang ya level Asia gitu. Memang tidak semua kategori kita menangin, tapi kita cukup berbangga gitu ya karena ada misalnya kayak tahun lalu kita sampai 8 kategori kita menang gitu, mengalahkan China, mengalahkan Australia. Bahkan tahun lalu penghargaan tertinggi itu kan kalau di Properti Guru Asia Property Awards itu adalah Best Developer. Nah, Best Developer ini itu tahun lalu dimenangkan oleh Sinarmas Land gitu. Jadi ya kita bangga ya karena wah itu dari Indonesia tanah gitu. air gitu ya. Maksudnya kebanggaan dia punya Indonesia bisa menang dan itu penghargaan tertinggi sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dari sisi di Indonesia sendiri ya, tadi kan sebelum menang ke Asia dia kan harus compete dulu di Indonesia. Kalau kami melihatnya kenapa sih developer itu masih terus mau ikut gitu ya, mau ikut ajang kompetisi Indonesia Properti Guru Indonesia Property Awards, karena mereka tahu gitu ya akan menjadi suatu kebanggaan bagi yang memenangkan awards ini. Kenapa? Karena melalui proses seleksi yang kita selalu bilang fair, kredibel dan transparan. Jadi untuk bisa menang sampai kita bilang misalnya let's say Best Developer Indonesia, let's say developer A atau developer B gitu. Terus atau kategori yang lain Best Design Apartemen misalnya gitu. Pemenangnya adalah apartemen ini misalnya. Nah, itu untuk bisa disebut gitu ya sampai dibilang sebagai winner, highly commended gitu ya. Itu balik lagi mereka melalui yang namanya beberapa proses seleksi. Yang pertama mereka harus submit dulu entry-nya, mereka tentukan misalnya let's say Ciputra gitu ya, Ciputra saya mau ikutan kategorinya Best Design, Best Township, Best apa gitu ya. Oke Bu, boleh. Lalu kita akan minta mereka submit semua informasinya itu dalam form kami gitu ya, kita sebutnya entry Mbak Mei. Nah setelah mereka submit gitu ya, kita akan nah sebetulnya minggu ini kami dalam jadwal 3 minggu ini kita jadwal site inspection. Nah site inspection ini adalah
itu saat mereka presentasi kepada juri-juri kami. Ya, nah tadi saya belum bilang juga ya, juri-juri kami ini adalah juri-juri yang memang independen, yang memang istilahnya yang sangat senior dan berpengalaman di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Kali tahun ini diketuai oleh Bu Vivin dari JLL, mungkin Mbak Mei tahu ya. Nah itu kita total ada 10 juri. Jadi pada saat mereka istilahnya pada saat mereka submit tadi, nah 3 minggu ini mereka sedang dikunjungi oleh juri-juri gitu ya. Juri-juri tersebut akan tanya, oh kenapa kamu yakin ini jadi best developer, kenapa bisa mau ikut kategori ini misalnya gitu. Dan si tiap project ini, tiap developer ini harus memberikan penjelasan, presentasi, oh kenapa, karena ini adalah pencapaian-pencapaian kami, ini adalah kelebihan-kelebihan kami gitu, makanya kami confident gitu. Nah itu memang mereka harus benar-benar presentasi, nunjukin video, foto dan lain-lainnya, bahkan keliling projectnya, karena si jurinya mau lihat ini projectnya ada nggak, benar-benar ada nggak gitu, progresnya sudah sampai mana nih gitu kan. Nah jadi balik lagi melalui proses tersebut, setelah jurinya 3 minggu ini mereka site inspection ke si developer atau project tersebut, nanti mereka akan final judges meeting. Dan tadi kan kami dari Properti Guru Indonesia Property Awards, kami selalu berkeyakinan ya, awards kami itu sifatnya tuh fair, dan kredibel dan transparan. Selain kita pakai juri yang independen, jadi bukan saya nih Mbak Mei gitu ya, bukan rumah.com nih yang menjudge si developer tersebut, tapi yang melakukan penilaian adalah juri-juri yang independen, dan kami juga diawasi oleh HLB. HLB ini adalah lembaga audit gitu ya, lembaga audit independen gitu. Mereka ini yang orang-orangnya mengawasi proses penjurian tadi, supaya tadi tidak ada konflik of interest gitu ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya. Bagaimana nih melihat antusiasme para pengembang mengikuti acara ini, dan faktor apa aja yang dinilai untuk layak masuk? Kita sudah tentukan dari awal, karena kita pada saat mengundang mereka untuk ikutan Properti Guru Indonesia Property Awards, ini loh Pak kriterianya untuk menang gitu. Jadi cukup clear. Contoh ya, Mbak Mei, saya kasih informasinya. Jadi contoh misalnya, mereka biasa kita tanya dulu, Bapak mau ikutan awards-nya apa gitu ya, apakah Design Awards, apakah Development Awards, apakah Developer Awards gitu ya. Nah ada kriterianya, misalnya Design Awards gitu yang akan dinilai oleh jurinya, misalnya use of space-nya seperti apa gitu kan, lalu desain, konsep dan innovation-nya tuh bagaimana, lalu amenities-nya gimana, construction materialnya gimana, kira-kira seperti itu. Nah kalau tadi desain, kalau development itu lain lagi yang dinilai, misalnya ada location-nya seperti apa sih, value for money seperti apa sih project ini. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya sih Mbak Mei gitu. Ini udah banyak banget peminatnya, udah ada juga award-nya segala macam. Bagaimana nih Ibu sendiri melihat optimisme sektor properti di tahun depan nih? Balik lagi, kalau dari kami ngelihatnya dengan adanya pandemi ya, kita bicara tahun ini dulu nih Mbak Mei. Kalau kami ngelihatnya dari sisi kita lihat dari sisi seller dulu ya. Seller itu kan kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan sektor properti, ada developer, ada property agent, ada bank juga gitu. Ini saling terkait gitu kan. Kalau mau jual rumah, kalau nggak ada bank susah gitu kan, karena mereka maunya rata-rata kan KPR atau KPA gitu kan. Jadi saling terkait nih. Nah balik lagi, kalau kami melihatnya kita tuh sudah terbukti developer di Indonesia ini tangguh ya, tahan banting gitu ya. Ya beberapa tahun ini dengan adanya COVID ya, pandemi yang sekarang kita udah bilangnya endemi ya, udah kayak sakit flu ya. Mereka udah biasa gitu ya. Jadi mereka sudah sudah jauh lebih baik gitu, dan terbukti dari beberapa public listed company kan kita bisa lihat ya penjualan mereka seperti apa di tahun ini. Bahkan ada juga yang beberapa public listed company yang memang meningkat gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi tentunya untuk bisa mereka mencapai hal seperti itu kan banyak yang sudah mereka lakukan ya Mbak. Jadi ya tadi gitu ya, tadinya mungkin tidak terlalu digital, sekarang semuanya digital. Sekarang sudah endemi, sudah mungkin porsinya udah balik lagi nih 50-50 gitu, digital sama offline gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih Mbak Mei. Dengan banyaknya konsumen, apalagi sekarang kan anak muda udah banyak yang tertarik nih Bu sama KPR, dan
Udah gitu banyak properti yang sudah digaungkan dengan adanya award ini kan. Jadi makin melek nih anak-anak muda untuk mencari properti mana yang oke buat pilihan mereka. Nah, ada tips gak nih dari Bu Merin sendiri untuk anak muda yang mau beli rumah, bagaimana nih cara-cara supaya nggak salah pilih rumah nantinya? Ya, ini pertanyaannya bagus ya Mbak Maya, saya suka karena kami juga dari rumah.com pengen ya makin banyak teman-teman anak muda, milenial bisa beli rumah, bisa mendapatkan rumah idamannya. Tentu balik lagi kita ngomongin kalau beli rumah ya, terutama buat milenial itu kan tempat buat mereka bekerja, pengalaman seumur hidup sekali lah gitu ya. Sekarang tidak hanya tinggal ya, kalau kita ngomong balik lagi konteksnya COVID, sekarang kan rumah itu udah jadi tempat saya bekerja, tempat saya istirahat juga gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pilih tuh yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Nah tapi mungkin pertama-tama kita selalu ingatkan sih teman-teman milenial, do your homework gitu ya. Maksudnya seperti apa sih do your homework? Harus dicek gitu. Satu, kemampuan keuangannya seperti apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai lebih besar pasak dari tiang gitu kan. Jadi harus cek dulu nih kira-kira dengan kemampuan saya seperti ini bisa beli rumahnya seperti apa, supaya prosesnya tuh nggak kadang-kadang kan kita lihat rumah dulu baru cek uangnya, nanti kecewa gitu kan karena tidak sesuai dengan kemampuan. Yang kedua adalah benar-benar cek pengembangnya gitu ya. Kalau misalnya pengen beli yang primary, ya cek pengembang tuh dari mana sih, bisa dicek adalah sudah berapa project yang dikerjakan gitu di masa yang sebelumnya gitu kan. Terus si developer ini sudah kerjasama dengan berapa bank gitu kan. Jadi istilahnya kalau bank itu kan mau kerja sama pengembang, mereka akan cek semuanya, dianalisa, due diligence dulu, ini ada masalah nggak pengembangannya segala macam. Jadi kalau kita akan lihat kalau semakin banyak banknya dan semakin bank-bank yang istilahnya tier 1 ya gitu ya, misalnya BCA, BTN dan bank-bank yang lain yang memang sudah biasa menangani KPR dan KPA, harusnya sudah sedikit aman gitu. Tapi yang ketiga kita harus juga cek, tanya surat-suratnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya memang belum ada izin, kadang-kadang gitu ya pengembang mungkin sambil bangun sambil urus izin, karena ngurus perizinan kan cukup makan waktu. Nggak apa-apa, yang penting ada semua dokumennya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan tadi ya homework kita, nanti kecewa gitu ya, sudah buru-buru nafsu, wah harga rumah nih murah nih gitu kan, sesuai dengan yang saya ini, main bayar gitu kan tanpa cek dulu profil dari si developer. Nah kalau mau beli secondary kan biasanya lewat agent. Cek juga nih agent propertinya gitu, dia udah jualan di mana aja. Cek juga misalnya ini benar nggak sertifikatnya. Kalau dia mau bantuin jual rumah, kalau bisa ketemu sama ownernya gitu. Kenapa? Karena ya mohon maaf itu masih banyak juga gitu yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang kecewa gitu, wah agentnya kemana nih, agentnya kok kabur gitu, saya udah kasih DP gitu. Jadi bener-bener cek surat-suratnya, kalau bisa bicara sama ownernya. Nah balik lagi kalau kita lihat tadi ya, agent sekarang sudah jauh lebih baik karena dari Asosiasi Arebi juga sudah mulai mengharuskan gitu ya Mbak Mei, harus punya sertifikasi gitu. Nah jadi ini sudah mulai edukasi ke lapangan ya. Harapan kami juga sudah berkurang tuh maklar-maklar atau calo-calo, tapi lebih banyak ke agent yang lebih profesional tentunya gitu. Itu dia notes-notes yang bisa jadi catatan nih buat anak muda kalau mau beli rumah pertamanya nih. Itu untuk beli rumah. Kalau misalnya anak muda yang mau mencoba berkecimpung nih di industri properti atau mencoba bisnis properti, ada tips and triknya nih? Iya. Nah, sebenarnya udah banyak loh Mbak Mei anak muda yang memang mau berkecimpung. Kalau kita ngomongin tadi ya industri properti, bisa dari sisi developer atau dari sisi agent properti ya. Kalau dari kita, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu sih Mbak Mei, kira-kira kita kekuatannya di mana sih ya gitu ya. Apakah kita kekuatannya di sales atau di marketing atau di mana gitu. Jadi kita bisa nanti kita tahu kekuatan kita tahu kekurangannya di mana, kita bisa mencari partner yang bisa menutupi kekurangan kita tentunya. Lalu yang kedua adalah kita harus ini namanya kita jual properti ya, harus benar-benar memaintain jaringan kita gitu, harus punya koneksi sebanyak-banyaknya, tapi tetap harus bisa menjaga integritas gitu ya, karena kan koneksi sudah dibangun, kalau kita tidak bisa menepati janji kita tidak istilahnya ya tadi ya masalah integritas tadi, kalau tidak bisa dipercaya kan susah gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentunya harus terus melengkapi dirinya ya, belajar ya, karena industri kan terus industri ada tapi konsumen kan berubah gitu ya. Tadinya nggak pakai digital jadi pakai digital gitu. Terus
misalnya apa nih yang lagi happening saat ini? Oh, smart home misalnya. Oh, berarti kalau saya mau jadi developer, saya harus bangun rumah yang smart home gitu. Oh, sekarang yang lagi tren apa sih? Oh, yang memang dari sisi property seeker atau buyer pengen cari rumah agak jauh sedikit dari Jakarta, nggak apa-apa asal dekat ke akses public transportation gitu. Nah, berarti saya harus cari rumah, cari tanah tuh yang deket-deket rel kereta, deket-deket tol, atau deket akses ke public transportation tadi. Nah, kalau itu dari sisi developer, kalau dari sisi agent ya harus terus melengkapi diri ya gitu ya. Jadi apa nih tadi kayak berita-berita properti yang terkini apa nih? Oh, lagi marak smart home gitu. Jadi pada saat misalnya si property seeker atau buyernya nanya, Pak, kalau misalnya saya mau beli rumah di daerah Tangerang yang projectnya ada smart home di mana? Tunggu dulu ya Pak, saya take dulu telepon ya kan. Terus Pak, kalau harganya yang saya mau 1 miliar di mana ya? Tunggu dulu ya Pak, saya telepon dulu gitu lah. Itu kan kelihatan tidak profesional gitu ya. Jadi balik lagi ya, kita harus terus melengkapi diri kita supaya nanti pada saat melakukan penjualan, misal dari sisi agent, kita terlihat sebagai konsultan dan juga profesional gitu. Agent dari sisi buyer kan juga seneng ya. Oh, ini Mbak Mei ini pengetahuannya luas nih, saya tanya apa udah kayak Google nih, tahu semua nih gitu kan. Dari A sampai Z. Iya, jadi biasanya kalau happy buyer kan dia juga bisa kasih referensi, nanti kasih temennya gitu. Kalau beli rumah sama Mbak Mei aja tuh kayaknya meskipun anak muda tapi keren, dia sigap banget. Saya tanya apa aja ngerti gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan karena memang sekarang balik lagi ya, kalau kita ngomongin properti itu pengalaman seumur hidup sekali. Biasanya layanan yang diharapkan sudah sampai sedalam seperti itu sih Mbak Mei gitu. Pengen tahu, jadi bukan kayak cuman connect penjual dan pembeli ya terus tinggal gitu ya. Enggak, jadi benar-benar kalau dari si buyer tanya ya kita harus bisa memberikan insight-insight atau pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh si buyer. Oke, gitu. itu dia juga bisa jadi notes anak muda mau terjun ke industri properti. Terima Iya. kasih banyak Bu Mary Sama-sama. Novita udah berbagi insight-nya tentang properti di kompas.com. Makasih, sehat dan Sama-sama sukses Mbak selalu Mei. Mbak. Ya, sehat juga buat Mbak Mei dan kompas.com. Terima kasih. Ya. Demikian bincang-bincang teman bisnis kali ini bersama Ibu Mary Novita selaku Country Manager Indonesia Rumah.com. Terus saksikan program Teman Bisnis di YouTube channel Kompas.com. Cari di playlist Teman Bisnis. Saya Melis Moren, kru pamit. Terus saksikan Teman Bisnis dan sampai jumpa di episode yang akan datang.